Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pengayaan, ini nanti tentang golongan darah. Oke. Ini penentuan golongan darah. Jadi golongan darah itu adanya adalah A, B, AB, dan O. Kemudian golongan darah itu ditentukan oleh 3 gen, yaitu IA untuk golongan darah A, kemudian IB untuk golongan darah B, dan IO untuk golongan darah O. Nah, nanti IA dan IB itu dominan terhadap O. Dominan berarti menang ya. Tapi kalau nanti ini muncul bersamaan, maka dia intermediate. Di sini ada penentuan fenotipnya ya. Fenotip golongan darah A, genotipnya, lambang-lambangnya itu yang homo, berarti ini adalah, lihat tanda ini, I A I A. Kalau yang ini hetero berarti beda, I A I O, gitu ya. Kemudian untuk yang golongan darah B yang homozigot sama, berarti ini I B I B. Yang ini hetero berarti IB dan IO. Jadi bisa dua-duanya itu golongan darah A, B. Kemudian kalau AB hanya heterozigot IA dan IB. Kemudian untuk golongan darah O ini IO dan IO. Untuk yang heterozigot tidak ada. Ini untuk kodenya atau genotipnya. Lanjut. Nah, ini untuk setiap gen pengkodean golongan itu mengkodekan bentukan protein. Jadi protein ini dikenal dengan antigen atau agglutinogen. Kemudian juga membentuk berbagai macam antibodi. Nah, ini untuk golongan darah A berarti antigennya A, antibodinya anti B. Kemudian untuk golongan darah B, antigennya B, antibodinya anti A. Kemudian golongan darah AB, antigennya A dan antigen B, tidak memiliki antibodi A, anti A, dan antibodi anti B. Kemudian untuk golongan darah O, tidak memiliki antigen, tapi memiliki antibodi. Jadi ini O kebalikannya dengan yang AB ya. Nah, nanti kalau antibodi bertemu dengan antigen, misalnya antibodi B itu kayaknya golongan darah A ya, bertemu dengan antigen B. Antigen B itu berarti punyanya golongan darah B. Akibatnya akan terjadi penggumpalan. Nah, penggumpalan itu bahaya darah itu ya. Darah itu harusnya mengalir lancar, tapi kalau penggumpalan berarti nanti karena fungsi darah itu untuk membawa oksigen dan makanan, jadi kalau menggumpal berarti tidak bisa membawa itu, sehingga orang itu dikatakan gagal ya, untuk kalau nanti misalnya didonorkan darahnya itu ya. Jadi donorkan itu jangan sampai ada terjadi penggumpalan. Nah, kalau penggumpalan berarti ini tidak cocok. Golongan darah A ya harusnya dengan A. Ini tadi yang antibodi anti B itu kan golongan darah A, bertemu dengan antigen B. Antigen B itu punyanya golongan darah B. Jadi kalau orang mau mengasihkan darah A ya harus A itu ya, jangan A nanti bertemu dengan B, nanti terjadi penggumpalan. Oke. Nah, ini lanjutannya. Jadi golongan darah A itu punya antigen A, antibodinya anti B. Golongan darah B, antigennya B, antibodinya anti A. Kemudian golongan darah AB itu antigen A, antigen B, tidak punya antibodi. Kemudian untuk golongan darah O tidak punya antigen tapi antibodi A dan antibodi B. Lanjut. Ini contoh soalnya. Jadi ada seorang wanita golongan darah A menikah dengan laki-laki bergolongan darah B. Nah, berarti nanti anaknya itu
punya golongan darah apa saja ya. Nah ini untuk yang pertama parentalnya itu menggunakan yang homo sama ya, homosigot AA golongan darah A dan IB sehingga gametnya IA di koma aja ya, IA dan IA, kemudian IB dan IB. Karena ini sama ya berarti ditulis satu aja. Ini sebenarnya bisa dibikin papan catur ya, jadi seperti ini IA, ini IA, ini IB, berarti nanti golongannya adalah IA, IB, IA, IB semuanya ya, IA, IB, IA, IB. Nah, IA, IB itu adalah punyanya golongan darah AB. Jadi anaknya bisa bergolongan darah AB. Tapi kalau nanti pakainya yang heterosigot, kan tadi ada yang homo dan hetero untuk golongan darah A tadi ya. Yang ini saya ulang. Mana tadi? Oh, di depan. Nah, ini. Jadi kalau golongan darahnya itu bisa dengan yang tadi homosigot atau heterosigot. Homosigot itu yang IA, kalau hetero yang IO. Jadi hetero itu yang berbeda, itu ya. Oke, mana tadi? Nah, ini. Kalau menggunakan yang heterosigot berarti IO nanti disilangkan dengan IB. Nah, IO kemudian di papan catur seperti ini. Yang ini dimasukkan ke sini IO dan IB-nya ini. Berarti nanti golongan darahnya itu bisa golongan darah AB atau golongan darah B. Gitu ya. Jadi ini untuk keturunan atau anaknya. Kalau nanti wanita itu golongan darahnya A dan menikah dengan laki-laki bergolongan darah B. Lanjut contoh soalnya mana ini tadi. Ini yang kedua, laki-laki punya golongan darah AB, kemudian memiliki anak itu yang golongan darahnya A dan golongan darah B. Berarti istrinya itu kemungkinan mempunyai golongan darah apa? Nah ini ayahnya itu golongan darah AB, jadi IA dan IB. Berarti gametnya adalah IA dan IB. Kemudian ini belum diketahui ya. Kemudian filialnya. Nah ini ditulis dulu di papan catur di sini IA sama IB. Kemudian langsung golongan darahnya itu adalah tadi anaknya adalah A dan B. Ditulis di sini A dan B. Berarti di sini adalah IA ditulis yaitu IA. Di sini berarti harusnya IO itu ya. Kemudian ini IB golongan darah B, IB dan IO. Kalau di sini nanti ditulis IA berarti di sini tidak bisa itu ya. Jadi apa namanya? Yang di sini yang istrinya itu berarti IO. IO itu adalah dia bergolongan darah O gitu ya. Jadi IO. Jadi menentukannya dari sini dulu, anaknya dulu A dan B. Berarti dia apa namanya ini? Genotipnya IA dan IO, kemudian IB dan IO. Sehingga nanti istri dari bapaknya itu ibunya itu adalah IO itu adalah golongan darah O ya. Kemudian untuk yang nomor 3, mengapa golongan darah AB itu menerima darah dari semua golongan darah? Ternyata golongan darah AB itu merupakan resipien universal. Jadi penerima universal itu berarti semua itu ya, semua itu bisa diterima oleh AB karena AB itu tidak memiliki antigen sehingga semua gen terhadap semua gen darah A ataupun B. Jadi
mengapa disebut dengan resipien universal. AB itu dia pelit tapi dia maunya menerima semuanya ya. Tapi kalau golongan darah O itu dia bisa diterima oleh semua golongan darah, gitu ya. Donor universal kalau golongan darah O. Nah, hanya itu saja penjelasan dari Ibu. Silahkan dicatat. Besok pas masuk Ibu lihat catatannya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.